Ngapain gue punya teman banyak kalau itu nggak bermanfaat buat gue? Dikencingin loh. Dikencingin? Iya. SD? Ini orang gila ya? Semua orang ngebully gitu ya iya, maksudnya? Iya, makanya gue bilang gue nggak bisa. Ya kalau orang tua, gue udah mati bunuh-bunuhan sama gue, ayo. Gitu. 3, 2, 1, welcome to Nuta! Oh ini yang rame dibilang orang. Kenapa tuh? Emang ada apa rame dibilang orang? Nggak ada ya? Oke guys, sekarang alhamdulillah banget kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, Eko. Gila udah lama banget. Eko siapa sih sebenarnya nama panjangnya? Eko Saputra nggak sih? Enggak. Bukan ya? Itu bukan nama panjang asli. Bukan, ada nama gua tambahan. Siapa ya tuh? nanti pasti bahas pas yang itu. Oh nanti. Kenapa? Nanti oke. Jadi apa kabar kok? Alhamdulillah kurang baik. Kenapa? Gua lagi ada sakit. Serius sekarang sakit? Serius. Oh, sakit diare. Sehari berak bisa 30-40 kali. Bohong. Serius, sumpah. Bohong. Sumpah. 40 kali itu berak kapan? 24 jam terus berak sejam 2 kali. Ya, setengah jam sekali. Sekarang juga? Masih sekarang. Dari kemarin? Dari kemarin, sekarang udah mendingan. Dari kemarin. Apa gara-gara kita main basket sampai jam 12 malam itu? Enggak, sebelum itu. Itu udah mendingan main basket. Terus? Cuman nih enggak tahu tiba-tiba kayak setengah jam anjir gue selalu berak nih. Gitu. Serius. Setiap Kenapa? setengah jam bangun tidur, gue nggak tidur gara-gara itu mau buang air terus, berak, keluar nyangin, air. Enggak, lu makan apa sesuatu nggak tahu juga, racun. Nggak tahu. Awalnya temen gue satu orang nih kena diare, tiba-tiba kok nular ke gue gitu. Berarti makannya sama, karena kan satu Iya, tempat satu kali. ruangan, iya. Iya, satu ruangan yang sama. Tapi nggak ada yang kena selain gue berdua, makanya sama. Berarti yang salah di gue. Gue tuh orangnya jarang sakit. Kelihatan sih lu badak banget sih. Jarang sakit, jadi kalau setahun tuh sakitnya cuma sekali, tapi sekali sakit tuh bisa sampai lama, koma bisa juga pernah. Koma? Lu pernah koma? Pernah. Koma kenapa? Tipes. Sampai koma tuh Sampai. benar-benar nggak sadar loh kok. Iya benar nggak sadar, koma udah. Koma? Iya. Kapan? Tahun berapa? Kapan ya? Waktu gua SD kali. SD, koma? Iya koma. Seminggu? Berapa minggu? Nggak tahu gua lupa. Sampai Seminggu. koma juga pernah? Pernah. Tapi padahal gue ngeliat lu sumpah, lu tuh strong. Kemarin main basket juga hustle banget gitu Iya kan itu sebelum gua itu. Lo apa? Pokoknya sebelum gua mengidap penyakit diare nggak jelas ini. Sebelum itu? Iya. Jadi saat itu masih kuat banget? Masih kuat. Masih kuat banget? Seharusnya gua bisa lebih tahan daripada kemarin. Seharusnya? Tapi itu lagi diare atau enggak? Lagi diare. Lagi. Gua nahan banget kemarin. Serius. Oh, tapi masih jago ya? Aduh. Ada. Oke, kalau ini bahas-bahas nih. Lu tuh asalnya dari mana kok? Kota mana sih? Gua asal dari Pekanbaru. Itu bentar. Itu di Sumatera. Atas sebelah kanan. Tengah dong. Oh, tengah Pekanbaru. Nah, di atas Aceh, di bawah Lampung kalau nggak salah. Ada apa sih di Pekanbaru tuh? Panas itu doang. Apa lagi? Nggak ada. Pertamina ada nggak sih di situ? Ada dong. Gue pakai apa? Pakai becak. Enggak, bukan. Maksudnya kayak yang kilang-kilang Pertamina gede tuh ada ya? Itu kayaknya nggak kurang tahu sih. Kayaknya ada sih. Oil gitu ada ya? Oil company gitu yang di situ yang kayak pabrik-pabriknya, rik-riknya. Nggak ada sih. Nggak Itu ada. lebih ke sawit. Penghasil Sawit. minyak makan Oh, ya sawit. sawit. Kenapa panasnya karena itu sawit kali ya. Tapi itu padahal nggak di pinggir pantai. Nggak ada pantai dong di tengah. Di tengah nggak ada pantai Di tengah dan nggak ada pantai. lebih panas dari Bekasi. Bisa jadi. Kalau menurut yang gue baca dia pernah jadi kota terpanas nomor 1 di Asia. Pekanbaru. Bekasi kalah. Bekasi. Skip. Terus kok, lu gede Pekanbaru atau emang pernah pindah-pindah kota? Nah, gue gede Pekanbaru. Gue tuh awalnya nggak punya rumah, jadi nomaden gitu, tinggal kadang di tengah hutan. Kenapa? Ya kan gue bukan orang yang punya pak. Oh, lu sumpah dari tinggal Iya. di tengah hutan dulu. Pernah. Terus Tinggal tengah hutan. Jadi pas gue lahir dulu tuh, gue kayak ada diikutin sama satu burung hantu. Waktu lahir dulu. Jadi Kenapa? sebelum gue sunat tuh, gue kayak ada diikutin sama satu burung hantu. Itu benar-benar ngikutin. Bener-bener ngikutin Enggak. kemanapun. Makanya gue pindah-pindah tuh karena itu. Kayak gue kadang di tengah hutan, kadang nginep di orang, kadang kontrakan. Subhanallah. Gitu. Berarti bokap kerja apa berarti? Oh, sama nyokap? Bokap gue tukang, nyokap gue Tukang. usaha. Kalau dulu sempat nyuci di rumah orang. Ha-ha. Habis itu catering sampai sekarang. Sampai sekarang masih Iya. kena. Mungkin makin besar ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terus itu dari kecil sampai dan akhirnya netap sekarang tuh berarti umur SMP, SMA? Netap apanya? Sekarang? Di Pekanbaru. Ha-ha. Gue di Pekanbaru terus nggak pernah pindah gitu. Gue Selalu. keluar kota baru semenjak 2019. 2020 gue keluar kota. 2020. Terus apa yang membuat lo tiba-tiba mau TikTokan kok? Kenapa? Dari mana sih?
Gue tuh kan dulu cosplayer Cosplayer? kan. Tahu lah. Gue wibu juga. Gue dulu cosplay. Apa tuh? Jadi gue banyak cosplay. Jadi dulu ada ajang kompetisi gitu. Kalau menang itu bisa sampai ke Jepang. Wow. Nah, Lu udah ke Jepang? Belum. Akan. Insya Allah. Terus? Jadi itu jadi ada kompetisi kan. Dari sini nanti dari Pekanbaru diadu. Kalau misalnya pemenang udah dapat dari Pekanbaru ke Jakarta yang di Blok M. Ya. Nah, Oke. dari Cisai. Habis itu dari Blok M itu mau dibawa ke Jepang. Langsung. Langsung. Lu waktu itu cosplay jadi apa? Gue cosplay apa? Tapi yang ini yang game. Hah? Yang game ini gue milih kalau nggak salah, lupa gue karakter apa. Pokoknya dari karakter animasi gitu. Final dari Fantasy? Game. Iya, sejenis Final Fantasy lah. Oke, I see. Dan kenapa lu tiba-tiba mau jadi cosplayer kalau gitu? Gabut. Oh, jadi cosplayer. Gabut emang atau karena buat nyari? Nah, ini sumbernya dari awal gue tuh kayak kan nggak punya teman. Gue dari SD gue nggak punya teman dan gue kan Kenapa? Gue dibully parah. Gue Karena- introvert, Pak. Oh iya. Introvert gue, main di rumah mulu. Lu dibully karena masalah ekonomi atau? Ekonomi juga, ekonomi, keluarga segala macem. Nah, jadi kayak udah malas saya temenan gitu. Habis itu udah gue di rumah, masuk ke komunitas pecinta JKT Wota. Oke. Wota yang Iya. suka sama JKT48. Nah, dari JKT48 gue diajak ke gabung komunitas cosplay. Di situ Nah, mulai. dari cosplay, Jadi lu bukan wibu asli dong waktu itu? gue nggak wibu sih. Wibu tetap. Apa? Enggak, gue nggak wibu, suka Oh, lu nggak wibu. animenya. Gue anime paling suka One Piece doang, nggak ada yang lain. Sampai sekarang ngikutin nggak? Ngikutin. Yang Sanji berubah tiba-tiba Iya. jadi keras? Ya, aduh. One Piece. Gua Sayang sekali libur minggu ini. lanjut terus. Oke, terus dari cosplay udah kan diundur-undur nih. Hah, Kayak tanggal 22, nggak jadi tanggal 25, 28. Udah gue gabut main TikTok. main TikTok. Main TikTok. Video pertama viral lu apa kalau gitu? Viral apa mulai? Viral. Mulai apa? Viral apa? Kalau mulai itu transaksi hand sanitizer. Mulainya? Ya, dulu gue kayak bikin hand sanitizer gitu. Hand sanitizer. Transaksi, karena kan ilegal ya, kayak gimana ya bilangnya, kayak barang susah dicari kan. Iya. Jadi gue kayak sketsa, susah nih dapetin ini gitu. Oh, Kayak ilegal. sosok kayak, wih, rahasia nih barang berharga banget nih lu. Kayak bandar. Kayak bandar ya. Nah. Terus. Video itu pertama, video viral gue sama kucing gue. Oke, itu sih andalan banget ya. Itu kayak muka lu udah hancur belum sih sama kucing tuh? Udah kebal gue dari kecil. Mana Itu udah tua dong lumayan? setahun 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus itu kucing viral banget tuh. Gila tuh, pecah banget, bawa rezeki, kucing bawa rezeki benar tuh. Bener. Karena gue suka kucing kok. Di rumah orang tua juga ada kucing. Iya. Terus Dari situ udah mulai sampai sekarang. Habis itu kan main kucing gue gabut. Ada demo. Gue ikut demo. Demo. Oh, lu rame yang demo kemarin ya? Iya, Omnibus Law. Iya. Terus Sempat diundang ke TV. tapi Karena pandemi nggak jadi. berarti lu bener-bener hampir sama kayak gue dong, baru mulai main TikTok tahun lalu. Baru. Kita kan angkatan corona. Angkatan corona. Angkatan corona sekarang Eko tuh followersnya udah 5 juta lebih, mau ke 6 juta loh. Bener gak? Iya bener. Gila. Followers IG juga udah berapa? 300-400 kok? 200. Mau ke 300 bener lagi kan? Jauh sih. Belum. Tinggi lu lah. Enggak, jauh yo, gila. Karena gue jujur, gue tau lo emang dari video kucing awal kok. Iya. Semua orang tahu dulu di situ. Iya, bener. Oh ini yang Eko, karena lu bener-bener main kucing di depan gitu kan? Iya. Terus cakar-cakar gitu kan? Hujatan mana-mana, dibilang gue nyiksa kucing. Iya. Terus akhirnya mulai kayak, emang karena kayaknya nyokap lu juga seru, nyokap bokap juga. Iya, baru mulai menyokap bokap main kan. Gue seneng banget konten lu yang sama keluarga yang kita nggak punya siapa-siapa, terus kita cuma punya ini keluarga, terus lu kayak tiduran bareng sama adik lu gitu kayak. Settingan sih sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Gak beneran. Tapi kan tetap aja itu, walaupun settingan atau enggak, itu menunjukkan komunikasi yang baik antar keluarga sih. Iya sih. Gitu. Ya, tiap hari pukul-pukulan lah sama keluarga. Sejauh ini berarti alhamdulillah banget, lu berkah banget buat keluarga ya? Iya, alhamdulillah. Nyokap bokap juga udah kerjaan udah mulai keputus kan. Iya. Catering semenjak pandemi udah mulai jarang. Tapi bisa lu promosiin lagi segala macam. Iya. Oh my god, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah ada konten Eko yang kayak ada 100 juta itu loh di rekening. Waduh. Bener nggak sih? BNN hapus. Oh, BNN. Bukan pajak. Oh, BNN. Terus gimana? How TikTok change your life kok? Sebenarnya TikTok ngubah gue banget sih, kayak
gue dari dulu yang awalnya nggak punya apa-apa, kayak sekarang udah jadi gue yang sekarang gitu. Dulu kayak pernah, kan gue dulu orang susah banget ya. Iya. Punya motor minjem orang kadang, segala macem dari SMP. Kalau mau pergi sama orang atau cewek gitu kan, pinjam motor orang, pinjam dong, gue bawa jalan nih. Kayak pinjam, habis itu dibelikan motor pertama. Motor gue Jupiter nggak salah dulu tuh, Jupiter hijau. Itu kelas SMK kelas 1. SMK Jupiter hijau. Gue diceng-cengin mulu tuh kayak apa sih motor butut segala macam kan memang. Sumpah. Jadi lu emang benar-benar dari kecil dibully. Dibully banget. Makanya gue gak punya teman. Punya teman tapi ya sekedar teman, bukan memang teman gue cerita segala macam, nggak punya, nggak apa. Lu karena takut. Apa? Takut gitu. Lebih ke kayak ya udah ngapain gue punya teman banyak kalau itu nggak bermanfaat buat gue. Jujur gue juga sebenarnya mungkin kita agak sama karena gue dulu pas TK SD gue naik sepeda ke TK karena emang nggak punya gitu kan, cuman punya motor doang waktu itu, dan itu dipakai orang tua kan. Gue naik sepeda, gue malu, gue loncat dari sepeda, aduh gue dosa banget sama nyokap, sumpah gitu, karena gue takut dibully kok. Gue juga gitu, kemarin bokap naik Vespa, motor pertamanya bokap kan, naik Vespa ke sekolah, gue suruh ngantar jauh karena malu. Gue kayak, aduh ngapain sih gue kayak gitu. Iya, sekarang agak gimana gitu ya, padahal perjuangan orang tua banget kan. Itu bahas dibully, terus gimana lagi kok? Apa aja sih pengalaman bully lu yang paling parah? Contoh. Gue pernah dikatain miskin, gue pernah dijatuhin ke got segala macam. Dikatain miskin? Iya, diludahin, dikencingin, segala macam. Iya, dimasukin ke got. Kayak misalnya nih lu udah dipukul, dimasukin ke got, diludahin, kencingin segala macam. Sumpah Serius, ngapain gue bohong? Itu kelas berapa? Itu SD. Anak SD. Dan guru nggak ada yang tahu. Guru tahu cuma diam. Guru tahu cuma diem. Dan gue nggak berani cerita ke nyokap gue atau bokap gue. Berarti lu bener-bener gue pendam sendiri semua. Nggak, bokap sama nyokap gue nggak ada yang tahu soal cerita ini, sama sekali nggak tahu. Ini adalah perdana di mana gue cerita semua. Sumpah ini nggak apa-apa? Serius nggak apa. Oh my god. Nggak ada yang tahu. Gue tuh kayak cerita ke tempat tertentu aja. Cuma beberapa orang yang tahu gitu. Lu sampai diludahin kok? Sempat, dikencingin malah. Dikencingin? Iya. SD. Itu mohon maaf ya kok sebelumnya. Mental lu nggak rusak kok? Maksudnya kayak rusak lah. Pasti. Psikologis lu gitu. Iya, tapi ya mau gimana? Udah terjadi. Gue nggak bisa ngadu. Gue mau ngadu sama nyokap sama bokap cuma. Bukan karena gue gimana ya? Karena mereka udah mikul beban yang berat sama gue soal ekonomi, soal uang segala macam. Ngapain harus gue tambah masalah baru terhadap hidup gue sendiri? Gitu. Yang bisa gue selesain dengan masalah gue sendiri. My God. SD lo kalau lu udah mikir gitu, lu gila sih, gokil sih. Apalagi pengalaman dibully lu? SD, SMP. Di SMP dibully juga? SMP gue sama soal harta juga. Gue dulu pernah deket sama perempuan. Habis itu dia tiba-tiba kayak, gue pernah nggak sih deket sama perempuan, habis itu dibilang kayak, lu naik motor apa sih? Gitu. Lu naik motor atau naik mobil sih? Gitu. Jujur selama ini gue belum pernah. Gue pernah, sering banget. Sering. Sangat ngelihat harta, mohon maaf. Iya, serius, SMP. Ditanya lu naik motor apa? Iya, atau naik mobil? Iya, naik apa sih lu, naik motor, naik mobil? Terus lu saat itu punya? Enggak? Gue kan gak punya motor. Iya, makanya kan kalau nggak salah SMK kan tadi. Iya. Berarti nggak punya. Terus dianya? Ya udah jauh gitu. Dengan otomatisnya? Iya, dengan otomatis. Sakit hati dong? Iya, sakit hati, cuman ya mau gimana? Lu sempat marah nggak sih sama orang tua atau sama diri sendiri? Marah sama orang tua sering sih, kayak ngapa sih gue setelah di keluarga kayak gini segala macam, pasti sering. Oke. Cuman ya itu gue ngedumel tau gak sih? Iya. Nah, gue ngatain sama diri gue sendiri kayak masih banyak orang lain yang jauh di bawah gue, ngapain gue harus ngeluh sama hidup gue sendiri gitu. Oke, hebat banget sih. Karena jujur kok di saat bokap gue turun gitu kan, almarhum bokap gue turun, terus bangkrut juga, gue marah sama almarhum bokap gitu. Kenapa harus gini sih gitu? Yeah. Kenapa? Itu pasti ada gitu. Dan emang gue mengaku itu, gue menyesali itu gitu kan. Dan akhirnya kenapa sih nggak, daripada kita ketergantungan sama orang tua gitu kan, kita mendingan kita sendiri yang gerak. Yeah. Lu anak pertama atau anak keberapa? Anak pertama. Sama. Pinggul lebih berat. pundak. Pinggul lebih berat nih, aduh. Terus
SMK masih dibully? SMK masih dibully juga. Dibully kenapa yang itu? SMK gua waktu itu kan masuk ke jurusan laki-laki semua nih. Oke. Jadi gua duduk paling belakang pojok. Jurusan apa tuh? Teknik mesin, TKR. Wow. Gua masuk ke SMK. Hmm. Jadi kelas gua tuh paling depan laki-laki semua, belakang perempuan semua. Kalau bulinya ya soal harta sih gua kan kayak apa sih lu miskin segala macam, ya udah gitu aja. Gue paling nggak mikir orang yang ngebully pakai harta. Itu pertama itu harta orang tua. Ya. Terus kita kita nggak bisa milih kan kita mau lahir di keluarga mana kok. Iya. Sometimes kalau gue mau dong milih di keluarga Erick Thohir gitu. Siapa yang nggak mau gitu kan? Tapi kan kita nggak bisa milih. Itu gift, itu berkah buat kita. Iya. Tapi kenapa mau ngebully? Gue nggak habis pikir sih. Gue denger ini kayak karena jujur gue pernah gue kan pesantren SMP. Gue pesantren SMP. Terus ada satu adik kelas yang dapat beasiswa di pesantren gue. Dan dia padahal pakai mobil, tapi mobil carry, tahu mobil carry yang angkot itu kan? Tahu. Nah, dikatain sama teman-teman gue sendiri, katain gini, oh lu miskin banget sih pakai mobil angkot ya, mobil angkot. Ya Allah, gue nggak nyampe hati kok ngatain gitu kayak, ya Allah, ini gila banget gitu loh ngatain. Iya. Dan itu real di lu, bahkan lu sampai diludahin. Real banget. Gue juga dulu gimana ya? Gue kalau misalnya gue pribadi, lu ngatain gue sebagaimanapun, mau mukul gue, mau apain gue sebagaimanapun, gue nggak apa-apa. Asalkan lu jangan pernah nyinggung keluarga gue. Gue juga pernah waktu itu ada orang temen gue, nggak ada sebab, nggak ada apa, tiba-tiba dia ngatain emak gue tuh apa ya semacam itulah, ngata-ngatain kayak ngomongin tentang gak enak tentang nyokap gue, nyokap gue ini kerja seks komersial segala macam. Sumpah? Iya serius. Itu kurang ajar sih. Gue nggak terima, dia mukul gue pukul. Ya wajar dong. Dia habis itu masuk ke rumah sakit. Gue nggak tahu, yang nggak gue tahu nih orang ternyata termasuk orang anak penjabat di Jakarta. Di Jakarta. Jadi gue selama seminggu gue nggak keluar rumah karena diburu terus sama intel, sama orang bawahan bapaknya. Segitunya? Iya, yang pada salah dia gitu. Oh my god, ini yang gue bingung, guru nggak bertindak sama sekali. Nggak bertindak. Walaupun tahu. Ngelihat. Sering. Ngelihat. SD ngelihat guru. Gue yang diapain? Lu yang dibully sama guru? Iya. Gue SD dari bully sama guru. Dibully apa sama guru? Edan kali? Iya sih, gara-gara waktu itu perkara sholat. Terus? Jadi gue sholat, kan di SD dulu waktu jam habis zuhur nih sholat nih kan. Jadi rebutan sarung, gue sama temen gue rebutan sarung, gue yang dapet sarung. Jadi teman gue nggak terima, gue kelahi dong, pukul-pukulan. Wajar, oke. Nah, ya anak SD kan logika belum jalan. Iya. Gue gigit dia. Terus? Lupa. Biasa dong berantem juga gigit kok. Iya. Habis itu udah selesai itu, dia ngadu ke guru. Gue dibully satu sekolah SD waktu kelas 6, cuman perihal itu. Dibulinya gimana aja berarti? Dimusuhin. Guru kayak, apa sih anak orang tuh gigit lo, kayak vampir lo segala macem gitu. Dracula. Rabies lo gitu. Ya rabies. Rabies. Iya. Guru ngatain rabies. Di antara semua guru cuman satu guru yang nyelamatin gue. Namanya Pak Charles. Kalau Pak Charles nonton ini, kita harus ketemu lagi, Pak. Subhanallah, lu berarti emang sangat sayang sama Pak Charles juga ya? Iya. Oh my god, itu sekolah apa? Itu negeri? Negeri. Wah gila sih kok. Ini gue jujur Eko tuh nggak ngomong apa-apa, kita cuma bilang ngobrol biasa ya kok. Wah gila. Tapi sekarang mental lu, is it okay? Your mental health? Lumayan oke. Terus kalau there is a bullying in internet gitu ada? Internet ada, sekarang nggak separah itu sih. Kalau dulu kan sempat ngedown juga, tapi udah baik. Tapi maksud gue, apakah lu kan kalau gue jujur cuek kok, kan kayak lu tadi kayak, lu banyak banget tuh haters tuh gue sering lihat gitu kan. Yeah. Jujur kayak, lah gue belum kagak pernah ngecek notif gitu kan, sampai Eko aja kaget gitu. Lah lu nggak pernah ngecekin notif lu? Iya sumpah nggak pernah ngecek gitu. Itu kayak, lu gimana? Lu menanggapi bully-bully di sosmed sekarang gimana? Apalagi lu makin terkenal banget kok 5 juta followers anjir itu. Iya nanggapin itu cuek aja sih. Maksudnya gimana ya? Kita nggak bisa membuat orang tuh sependapat sama kita. Ya setuju. Kita nggak bisa. Kalau kita nanggepin semua haters tuh kayak ibaratnya nggak habis. Ngapain lu harus membuat orang senang dengan pendapat lu? Kalau orang itu senang ya udah, kalau nggak ya udah. Yeah. Buat diri lu senang dengan apa yang lu bisa aja. Quotes of the day. Anjir. Kacau. Terus gimana nyokap bokap happy sekarang? Nyokap bokap happy aja. Dari dulu memang happy mulu gitu. Iya, benar-benar support your karir gitu. Awalnya nggak support sih. Awalnya nggak support. Gimana boleh cerita? Gimana tuh waktu itu? TikTok, ngapain sih TikTok? Mending selesai kuliah tuh segala macam gitu.
Gua kan di rumah pakai bahasa Jawa kadang. Lah, pakai bahasa Jawa tapi di Pekanbaru. Iya. Asli Jawa berarti? Asli Jawa gua. Jawa mana? Jawa Tengah. Tapi bokap orang Minang, orang Padang. 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 Wow, Padang. Nyokap Jawa. Cuman daerah gua tuh ya biasa pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa. Bisa Di kalau- daerah lu sendiri di Pekanbaru. Oh. Kadang ngomel bahasa Jawa, marah bahasa Jawa, nasihatin bahasa Jawa. Terus nyokap gimana tuh? Awal nggak support. Ngapain main TikTok? Enggak, apanya main TikTok, kuliah selesaiin segala macam tuh semester 7. Semester 6 gua. Selesaiin tuh kuliah segala macam. Skripsi. Ya, selesaiin. Lu jurusan apa? AFK Penjas. Oh, berarti jadi guru-guru olahraga ya? Guru olahraga. Oh my god, good. Bokap juga, bokap paling anti banget gua main TikTok. Sumpah? Diam, ya. Pas tahu hasilnya kayak makin kesini kan makin ngalir. Ya mungkin karena ngelihatnya ya orang tua tau lah gimana. Iya, tahu. Oh my god. Gila, gue jujur sesama anak pertama, wah hebat sih lu kok. Gue proud sih. Gue sejauh ini proud sih. Kuliah juga pernah dibully. Kuliah lu bahkan dibully kok. Kenapa? Ini orang gila ya, semua orang ngebully gitu ya Iya, maksudnya. makanya gue bilang gue nggak bisa. Ngebully karena itu Harta lagi, ekonomi. Ekonomi semua. Sumpah deh ini orang gila kali. Gue nggak bisa, gue mau gimana gitu. Kita misalnya gini nih, orang ngatain lu miskin. Memang relate, gue memang orang nggak punya, mau gimana? Tapi sakit hati men. Iya mau gimana? Lu nggak bisa maksain kayak lu miskin, apaan gue kaya, nggak mungkin dong. Kan memang iya. Oh ya udah, gue memang nggak punya apa-apa, ya udah. Nggak, maksud gue orang itu punya hati nurani nggak sih? Kenapa dia ngatain miskin? Padahal dia juga kaya, bukan berarti tentu karena dia. Gini loh, maksudnya tuh, ini pemikiran gue ya. Iya. Lu punya orang tua nih, kaya. Buat Kebanggaan siapa lu. lagi kalau nggak buat lu? Nggak mungkin buat gua dong. Jadi Betul. kalau misalnya dia nganggap itu harta dia, oke, nggak apa-apa. Kalau dia kaya ya udah, itu kaya, nggak apa-apa. Gua nggak pernah mikir kayak itu sih harta orang tua lu. Gua nggak Itu pernah berarti mikir. legowo lu. Setiap dikatain miskin. Gua liat info jalan gitu aja kayak orang mau ngatain gua segala macem, nggak apa-apa gitu, ngatain miskin. Ya udah, memang gua nggak punya, mau gimana gitu. Gua nggak bisa maksa orang kayak katain gua orang kaya dong, nggak bisa, orang gua nggak punya apa-apa. Oh my god. Nggak bisa gitu. Berarti lu emang benar-benar dari kecil udah lama-lama hati lu besar ya. Aduh, nggak juga sih. Terus sekarang gimana rencana lu ke depan kok? Ya, Pindah ke Jakarta, lulusin dulu. Ya, yang penting gue mikir kuliah gue dulu sih. Udah selesai nanti gue bisa diskus lagi sama keluarga gue, sama kayak juga. Ya, Ayang ya. Ya sih. Ayang yang sering muncul di TikTok ya. Asik. Udah berapa lama? 8-7 bulan lah. Oh, berarti gue duluan ya? Duluan dong. Iya. Dulu. Hai. Nanti tunggu undangan berarti ya. Makanya nih Nolita sedangkan nih. Kok gue tadi baru aja denger dari apa namanya? Baru aja denger dari lu tentang katanya lu pernah mati suri. Itu boleh nggak ceritain? Gimana tuh kok? Gua dulu waktu lahir, orang kalau lahir warnanya merah, gua ungu biru ungu. Itu nggak usah hidup aja tuh harusnya. Iya serius, gua kayak Sumpah? lahir nih, gua udah di notice nih orang mati, udah keluar mati, meninggal. Nggak nangis bayinya berarti ya? Enggak, gua nggak nangis, gua dipukul sampai sekarang. Tanda pukulan dari suster itu ada membekas sekarang, bangke itu suster tuh. Sumpah berarti sekarang membekas di Bekas hitam mohon maaf warnanya. di pantat lu gitu. Iya. Ngapain lu harus mukul itu? Tangan anjir. Jari itu. Enggak membekas, maksudnya tuh legam bulat hitam. Anjir, gue bilang. Lu ngapain mukul situ sih? Gue bilang yang lain kek. Ini boleh di show nggak? Nggak lah. Enggak dong, ayo. Bukan nih. Sumpah. Berapa lama lu divonis lu mati pas bayi? Gue lahir, Enggak. udah kayak suster itu. Gue kan lahir nggak di dokter nih, di suster Bidan lah, gitu. bidan, oke. Jadi lahir kayak, aduh, udah nggak mau nangis segala macem. Udah dinyatain, udah mati nih, udah ditidurin. udah mati, udah nangis satu keluarga, ditidurin. Lu tau rakobat yang tinggi nggak sih? Yang apa? Rakobat, jadi Rakobat? tinggi, rakobat. Tahu atau yang Jadi rakobat tuh jatuh. Pas rakobat jatuh, itu baru gue nangis. Nggak tahu kenapa. Rakobat tuh jatuh, dar, gue nangis. Subhanallah. Sampai habis itu subhanallah. orang lahir diazanin bapaknya, gue nggak diazanin. Kenapa? Bapak gue aturannya kan anggap gini. Sebenarnya lahir gue tuh di bulan keberapa ya? Anggapan di bulan ke-9 nih. Iya. Di bulan ke-9, tapi bokap gue bilang kayak bisa nih, sempat nih kerja. Bokap gue kan supir
kayak kerja antar lintas kota gitu. Habis itu dia keluar kota, nyata bulan 7 gue udah lahir. Pas gue ke bawah masih keluar. Lahirlah gue, nggak Berarti nggak sengaja ya nggak kan? sengaja, Nggak bukan disengaja. Terus ada diajaninnya kapan? 5 hari kemudian? Pertama diazanin sama mbah gue dulu, kalau nggak salah. Oh mbak lu dulu. Oh tetap lah diajanin ya? Tetap. Habis itu pas Mbak tuh berarti siapa tuh? Mbak tuh sepupu? mbah. Mbah, mbah. 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 Kakek dari ibu, Kakek lah, bapak kakek. dari ibu. Oke, diajanin ya. Udah lah, kok itu berarti udah diajanin. Udah, maksudnya nggak sama bapak gue, masa bapak gue ngajanin? Kok sama? Wallahi, gue nggak diajarin sama bokap. Cuman karena emang bokap kerja, emang tadinya awalnya harusnya gue lahirin kapan, terus bokap akhirnya ambil job ke luar negeri gitu kan, ke Australia. Ya demi sesuap nasi lah, demi anaknya diambil dong. Daripada anak gue lahir nggak makan kan. Iya. Dihitung, ternyata udah lahir duluan. Waduh. Sama ya kita ya. Gue harus bikin podcast juga nih. Katanya lu mau buat podcast tentang adalah. Insya Allah. Nanti gue diundang gak sih? Senang lah. Tapi kan gue nggak punya pengalaman yang gitu. Aman lah. Aman, tetap masuk nih gue nih. Masuk. Asik. Imunitas spesial. Asik. Ya. Terus gimana Pak sejauh ini? Dari itu dibawa ke rumah sakit. Ha. Jadi rumah sakit itu ada 4 tabung bayi. Oke. Yang nasibnya sama gue nih. Mati. Ya, 4 tabung. Meninggal. Enggak, udah hidup semua? Udah hidup lagi gue nih. Ah. Jadi 4 bayi ini 3 mati. 2 meninggal. Kayak meninggalnya tuh pertama bayi di sebelah ujung, habis itu di ujung kanan, ujung kiri. Tinggal kami berdua nih, siapa yang mati duluan nih? Astagfirullahaladzim. Terus lu alhamdulillah hidup. Untungnya selamat kami berdua nih. Oh gitu. iya? Selamat kami berdua. Akhirnya lu dinamain? Selamat Eko Saputra. Oh gitu. Selamat ya? Ya. Ada selamatnya. Selamat tuh karena saya selamat. Oh I see. Selamat Eko Saputra. Itu dia poinnya. Itu kan satu. Iya. Oh my god. Tapi lu sejauh ini kok kan berhubungan tadi tentang bullying segala macam. Gimana impact-nya ke lu dewasa? Apakah lu sometimes masih ada impact to your mental health atau gimana? Kalau mental health kayak ya udah biasa aja. Gue orangnya nggak terlalu mikir sih. Kayak lu ngatain gue kayak lu miskin segala macam. Oh ya udah. Besoknya udah lupa aja udah. Ya paling kena hati berarti kalau udah orang tua ya gitu. Ya kalau orang tua gue udah mati bunuh-bunuhan sama gue, ayo gitu. Jangan sampai orang tua gue jadi apain. Iya, intinya orang tua, karena ibu gue tuh udah mati sama gue. Harga mati. Iya, maksud tuh lu nggak apa-apa ngehujat gue sebagaimana mungkin, tapi ya lu jangan pernah ngehina keluarga gue. Gitu. Podcast ini malah jadi cerita banyak gitu ya tentang pembulian ya. Iya. Gila banget sih. Gue pertemanan, percintaan, segala macem. Percintaan apa yang paling sangat berpengaruh di saat lu ekonomi itu ada nggak sih hubungan percintaan lu yang wah udah lu karena susah, atau lu gimana cara lu berjuang punya pacar, atau ini kalian pacar pertama? Gua pacaran itu gue jomblo sempat 7 tahun karena itu gue deket perempuan dijauhin karena harta lagi gitu-gitu terus. Berarti valid dong perempuan yang lihat harta dong? Nggak semuanya, lu nggak bisa mengkotak-kotakan orang berdasarkan itu gitu. Maksudnya kayak pengalaman lu ada dong gitu. Walaupun gue selalu dibilang kayak deket perempuan selalu bilang lu harta lu ini, uang lu ini segala macam gitu. Tapi kan nggak semua perempuan kayak gitu. I see. Soalnya kita nggak bisa mengkotak-kotakan perempuan materi. Tapi sejauh ini dari berapa perempuan ada lebih dari 10 nggak yang gituin lo? Enggak. Oh lebih lah. Lebih dari 10 yang gituin lo? Lebih. Gue kayak deket kayak lu pakai motor apa sih? Segala macam. Gue mau deketin lu asal motor lu ini gitu. Kok gue gak kepikiran ya? Jujur gue gak punya pengalaman sama sekali kok terhadap kayak gitu ya. Atau karena emang dia mendem gitu, jangan-jangan tuh. Jangan-jangan yang ngejauhin gue dulu karena mendem gitu. Mungkin. Ada gak yang dulu benci banget sama lu atau ngebully lu, sekarang so SKSD sama lu? Banyak lah pasti. Banyak. Gue teman semacam, oh iya. Ya udah gue terima aja. Lu nggak bisa ngebenci orang sedemikian mungkin walaupun orang benci lu. Jadi lu tetap terima? Terima aja kayak ya udah. Mau gimana lu ngebenci dia, lu apa bedanya dia? Gini. Ada orang benci sama lu. Habis itu lu benci sama dia. Apa bedanya lu sama dia? Gak ada, sama-sama benci gitu. Ya. Dan lu memutus rantai itu. Ya udah putus aja udah. Biarin orang, misal orang mau ngebenci lu, mau ngata-ngatain lu, mau ngehina lu segala macem.
biarin aja, lu dengan hidup lu sendiri. Ini ya, kalau soal pertemanan bagi gue ya, lu punya teman banyak akan kalah sama orang yang akan kalah sama satu pasangan yang selalu sama lu. Asik. Makanya. Itu dia kuncinya, men. Nah, kuncinya tuh bagaimana lu punya pasangan yang Tapi- pas di hidup lu. Tapi ini berhubungan dengan pasangan ya. Gue selalu bilang ke Lita kayak gini. Ini gue selalu bilang ya ke Lita tuh bilang bahwa yang mau gimana pun kamu sama temenmu, mau sama sahabatmu, mau itu even sama saudara kandungmu, gitu. Gue gini nih Lita. Pada akhirnya orang tuh hidup berdua Iya. sama pasangannya. Yaudah. Karena yang lain juga pasti punya keluarga. Gitu. Itu kayak pada akhir, kecuali misalnya kayak nyokap gue yang bokap udah meninggal, ya kan pasti akhirnya sama anaknya. Iya. Kalau ini kayak pada akhirnya itu emang kita semua berakhir, bahkan even kalau kita punya anak pun anak akan punya keluarga kan. Kita balik lagi sama istri. Iya, mau kayak yang gue sekarang ngalamin sih sebenarnya jadi kreator. Kayak gue punya beberapa teman tiba-tiba gue kayak dijauhin tanpa alasan yang jelas. Ada itu. Ada buat grup dalam grup di dalamnya. Oh, jadi grup dalam grup. Kayak misal contoh ada Ibnu Kibo, Ibnu Eko Lita, terus tiba-tiba Ibnu Lita gitu. Iya. Oh, gitu. Yang nggak ada cuma lu sendiri. Iya, iya. Habis itu kayak oh ya udah gue jauhin aja gitu. Kayak gue ngejauhin bukan berarti gue benci mereka. Gue ngejauhin berarti mereka nggak nyaman sama gue. Gue lebih Lu respect lah gitu. Ya mungkin mungkin gue yang salah ya udah. Bahkan- Tapi entah kenapa kayak seakan-akan gue tuh dijelek-jelekin. Wow. Sampai sekarang kayak gue dibilang ini sama orang, padahal even itu gue nggak ngelakuin sama sekali. Lu diem aja. Ya gue mau gimana gitu. Kayak gue kalau misalnya gue di dunia kreator aja kayak gitu kayak gue udah di Nggak, ini creator di sini, di Jakarta maksud lu? dia di Jakarta. Sumpah? Di Jakarta. Oh my god. Di Dia gini loh, kok ini gue rada bingung nih antara gue yang emang orangnya cuek ya, you know me ya kan, gue cuek gitu ya. Gue tuh orangnya cuek, cuman gue ya udah gue tahu-tahu kayak lu mau nutupin sebagaimanapun sepintar-pintarnya lu nutupin, nanti lu bakal tahu faktanya gimana. Gitu. Ada aja ya. Ada aja. Tuhan tuh kayak nunjukin, nih lo temen lu. Biar aja kayak misalnya nih gue punya teman, tiba-tiba teman gue buat buat grup tambah gue. Ya udah gue mundur kayak berarti Tuhan nunjukin nih orang nggak baik nih buat lu. Gitu. I see. Even itu kayak itu nyingkirin orang-orang yang seharusnya pantas buat lu. Tapi gini. Iya, Kayak bener, seleksi bener. alam, Iya, seleksi iya, alam. iya, Mana iya. teman-teman. I know. Nah, itu kayak Tuhan tuh milih, bukan berarti nih orang nggak pantas buat gue ya. Mungkin nggak masuk aja di gue, tapi Tuhan nyediain orang yang pantas sama gue. Oh, berarti gue dong ya. Tapi sejauh ini lu nyaman gak sama gue? Secara jujur ini di luar kamera. Nyaman. Apa yang Kan paling menurut lu oke nih? Kenapa lu nyaman sama gue kok? Apa ya? Seru sih. Seru nih. Seru sih. Terus jujur ya, jujur. Apalagi ada lagi nggak? Apa ya? Gue nggak bisa. Gue tuh nggak pernah kayak ngejudge orang kayak ini orang nggak enak nih mainnya gini segala macem. Lu selalu enak aja gitu ya? Gue selalu enak-enak aja gitu. Karena gini, gue nggak bisa harus maksa orang tuh masuk ke gue. Ya gimana caranya gue masuk ke dia aja udah gitu. Berarti lu fair dong? Ya Berarti orang yang ngejauhin lu adalah orang yang emang dia mau jauh dari lu gitu? Iya. Dan di dunia kreator atau di dunia entertain ada juga gitu? Ada, pasti ada. Ada, Cuman ya mungkin ada salah. Gue nggak bisa bilang 100% salah mereka. Pasti gue rasa kayak ada salah omongan dari gue. Mungkin mereka nggak mau bilang segala macem. Oh ya udah gitu segala macem. Mau lu ngomongin gue hina di depan orang juga nggak apa-apa. Asalkan satu lagi kuncinya, lu jangan pernah ngata-ngatain orang tua gue. Simple itu. Simpel itu aja. Lu mau ludahin gue, kencingin gue depan orang juga gue nggak apa-apa, nggak masalah. Lu nggak marah? Nggak bakal balas gue. Sumpah? Dan gue? Ya gue mau gimana? Mau gue pukul balik? Apa bedanya gue sama dia? Wah, sebesar itu hati lu kok. Ya mau gimana? Asalkan jangan orang tua gue. Wah gila, kalau gue sih mungkin gue apa namanya? Gue usah munafik gue ya gitu ya. Gue sih marah sih gitu sih. Intinya gini ya. Lu mau ngapain gue sebagaimana mungkin pun ya nggak apa-apa. Ini jangan Asalkan lu jangan pernah nyakitin, ngehina orang yang paling gue sayang. Orang-orang yang gue sayang, orang keluarga gue, pasangan gue, adik gue gitu. Berarti ini adalah hasil dari lu udah dibully selama itu dan akhirnya hati lu besar gitu ya. Lu menerima.
Gue nggak bilang hati gue besar juga sih, gue kayak ya udah. Oh itu orang hati besar itu emang nggak pernah ngelakuin hati besar. Itu poin hebat lu kok. Lu lama-lama ini jadi motivator. Anjir. Ada predator. Ada lagi nggak pengalaman hidup lu yang sangat menarik lagi? Apa ya? Gue dulu sebelum sunat gue dikejar-kejar burung hantu. Ya itu yang masalah burung hantu lu belum cerita dengan jelas. Kapan hilangnya tuh burung? Dan gimana? Semenjak gue sunat. Jadi gue kayak sebelum sunat kan gue kelas 6 SD. Oke. 6 SD berapa sih gue sunat lupa. Itulah pokoknya. Terus sebelum itu gue dikejar-kejar burung hantu terus, kayak gue kan nomaden, pindah-pindah tempat nih, kadang ke hutan. Tapi burung hantu itu selalu. Gue pindah kota pun dia ngikut juga. Lu pindah ke hutan, lu tinggal di mana? Ya di tengah hutan. Nggak ada rumah? Ada lah gubuk segala macam gitu. Lu pernah di rumah gubuk berarti kok? Pernah lah. Wow. Gue kan dari orang kaya, Pak. Ya maksudnya bener-bener rumah gubuk gitu kok? Pernah. Yang nggak ada kok toilet? Toilet pasti ada lah. Pak ya beraknya di luar. Ya yang berak di luar gitu. Di luar rumah. Yang rumahnya tuh bukan dinding, Kayu. kayu rumahnya. Iya, ke rumah kayu. Jamban berarti. Mah, zaman-zaman dulu. Iya. Wah gile. Wah subhanallah, lu berarti perjuangan lu bener-bener dari situ terus akhirnya sampai sekarang. Iya. Berarti wah hebat sih. Luar biasa sekali, lu sangat memotivasi hari ini. Contoh apa tuh motivasi lu terhadap orang-orang yang nonton yang hidupnya mungkin lebih parah dari lu atau sama kayak lu? Apa pesan lu ke mereka? Apa ya? Gue pesan buat mereka. Iya jauh lah, mungkin menurut lu belum kok, tapi menurut mereka lu udah pegang ratusan juta lah, lu udah berpenghasilan puluhan juta sebulan lebih bahkan. Menurut gua apa pesan? Sukses tuh bukan tentang seberapa banyak harta yang lu milikin, men. Tapi sebagaimana caranya lu ngebuat orang tua lu bahagia dengan apa yang lu lakuin. Jadi lu punya itu. lu punya uang 1.000 rupiah, kalau itu memang lu ikhlas kasih orang tua lu bahagia, ya udah. Jadi lu sekarang udah ngasih apa aja? Apa aja? Dari apa dulu? Kalau gua nggak mau tentang harta, maksudnya all you have pasti kalau mereka butuh lu kalau kasih. gua bilang kasih, gua belum ada ngasih apa-apa. Menurut lu? Mau gua ngasih 1 triliun ke orang tua pun, gua masih bilang gua masih belum bisa memberikan akhlak yang baik buat orang tua gua. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gua kayak masih jarang ibadah segala macem. Gitu. Lu berarti sangat hebat sih. Hebat. Itu maka tadi nilai sukses itu bukan tentang seberapa banyak harta yang lu punya. Tapi kalau misalnya buat orang-orang ngeliat lu dan mau jadi lu, apa pesan lu? Gimana ya? Lu nggak mesti jadi orang lain untuk menggapai sukses itu. Lu cukup jadi diri lu sendiri aja, cuman jadi lebih baik. Tapi gue setuju bahwa kebahagiaan itu emang kesuksesan tidak dinilai dari harta, emang benar. Yeah. Karena ada beberapa orang di dunia ini yang merasa dia sudah jadi satpam gitu, misalnya contoh satpam 30 tahun tapi udah menghidupi keluarganya dan dia merasa sukses kan. Iya. Gitu kan, karena emang setiap orang suksesnya beda-beda gitu. Nih bagi gua sih itu, kalau gua dapat uang 1 triliun, 1 miliar pun gua nge-treat gua kayak lu sukses gak? Gua belum sukses. Gua belum sukses memberikan akhirat yang baik buat kedua orang tua gua. Padahal anak laki-laki bertanggung jawab selamanya. Bertanggung jawab selamanya. Gue masih punya adik gue yang harus gue bahagiain. Iya. Dan kalau anak perempuan itu saat nikah itu punya suaminya. Wah, gila. Out of topic ini keren banget sih. Keren banget. Thank you for sharing kok. Thank you banget for sharing. Ada lagi yang mau lu sharing? Apa ya? Nanti lagi aja. Nanti kita bahas tentang kayak dunia pertemanan entertainer. Aja. Juan sih asik ya. Hah? Juan lebih paham sih. Apa kita undang nanti nih, masukin ya. Oke kok, thank you for sharing. Today udah luangin waktunya ke studio juga. Semoga lu nyaman. Semoga lu sukses. Amin. Jangan lupa undang gua kalau misalnya lu ada sesuatu atau lu mau buat produk gitu-gitu. Pasti. Kirim aja kok. Asik. Thank you sekali lagi kok. Sehat selalu. Salam buat mama, papa, keluarga. Sehat selalu. Siap. Oke, guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. I'll see you around. Ciao. Bye.